Oke. Nah, karena di RW saya selalu seperti ini. Cervical control, terus saya evaluasi suara nafas. Suara nafas gargling. Diinspeksi suara nafas. Kalau gargling harus diapain? Section. RW silahkan siapkan section. Ini yuk, ini tempelan sini. Udah. Ini, nah pegang. Ini ketika saya pasang gini, ini tangan seperti ini. Tangan ibu satu lepas, pindah ke sini ke leher, pindah ke telinga. Oke, saya pasang gini, tekan doang. Tangan ibu sini masuk ke sini, kayak tadi. Ini pindah sini, saya pindahkan. Oke, saya sapukan, ini sapuan dada. Pasang, oke taruh. Oke, ini jangan sampai ini bu, ketika itu ibu harus pindah sini. Nah, sekarang sudah saya pasang nih, sudah saya pasang neck color. Selanjutnya, Maksudnya kasih aku lagi saya evaluasi lagi, evaluasi suara nafas clear, berarti jalan nafas bebas. Nah, airway clear, masuk ke breathing. Pasien sesak nafas. Nah, kalau pasien sesak nafas yang kita lakukan adalah di breathing apa? Ventilasi dan oksigen. Nanti kita pasang oksigen. Oke, kita pasang oksigen. Saya pasang oksigen. Oke Pak, silakan pasang Pak. Nah, oksigen yang digunakan adalah oksigen konsentrasi tinggi. Yang kita berikan adalah non-rebreathing mask. Oke, sudah dipasang. Terus pernapasan pasien masih tetap sesak ternyata. Berarti masalahnya adalah bukan cuma di oksigen. Berarti ada masalah lain. Makanya digunakan adalah teknik pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi. Berarti kita buka baju pasien. Oke, saya buka baju pasien. Nah, inspeksi, apa ini inspeksi? Pergerakan dadanya. Lihat ada jejas atau tidak, ada trauma, ada jejas, ada lebam atau tidak. Nah, contoh ada lebam di sebelah kanan pasien, ada jejas. Terus lihat pergerakan rongga dada atau peranjakan, simetris atau tidak kiri dan kanan. Biasanya di daerah yang sakit akan tertinggal. Oke, tertinggal. Tadi kan jejas sebelah kanan tuh, ternyata sebelah kanan tertinggal. Nah, sudah diinspeksi, diapain lagi? Di auskultasi. Oke, saya auskultasi. Nah, makanya si breathing harus pegang ini. Oke, saya auskultasi, mendengarkan dari tempat yang sehat terlebih dahulu. Oke, saya dengarkan. Oke, kalau di atas suaranya apa? Bronkovesikular. Bronkovesikular, mulai ke lobus bawah, vesikular. Oke, ini bagus. Nah, sebaiknya ketika auskultasi juga bunyi jantung. Kita auskultasi bunyi jantung. Di sini bunyi jantung berapa? Bunyi jantung 2. Oke, suara jantung terdengar. Di trikus pedalis sampai tralis suara jantung terdengar. Oke, terdengar. Berarti jantung tak masalah toh? Nah, kita masuk ke dengarkan di sebelah sini. Berarti suara nafas kan? Dengarkan tidak terdengar atau menjauh. Tidak dengar atau menjauh. Tidak terdengar atau menjauh. Tidak terdengar atau menjauh. Tidak terdengar atau menjauh. Sudah selesai? Auskultasi sudah. Sekarang kita masuk ke perkusi di sela iga. Perkusi di tempat yang sehat terlebih dahulu. Suara normal apa? Sonor. Oke, sonor. Oke, saya auskultasi di sini lagi. Hipersonor. Kalau hipersonor di pikiran kita apa? Tension. Kalau hipersonor pikiran kita apa? Adanya udara. Belum kan? Berarti kita lihat pena juga jugularis. Oke, kita buka. Ibu pegang. Saya pegang kuping satu. Ini tabuk. Pegang kuping satu, saya buka. Oke, saya lihat terjadi distensi vena jugularis. Terus dia trakea terdorong ke sebelah kanan. Saya raba terus sebelah kanan. Berarti kita diagnosis pasien apa tadi? Tension pneumotorak. Oke, saya pasang. Tangan ibu pindah. Sudah. Kalau tension pneumotorak harus diapain? Needle. Torakusis. Oke, saya pasang. Ada needle. Dipasang di sela iga kedua. Oke, lihat. Ini klavikula. Klavikula udah sela iga pertama. Ini sela iga kedua. Di tengahnya.
Nah, kalau ini iga kedua, ini iga pertama, ini iga kedua ditusukkan di midclav di apa namanya, di sela iga kedua midclavicular di iga atas. Jadi ini iga satu, iga kedua, satu sela iga kedua di sini ditusukkan, jangan di sebelah sini. Oh, Interkostal kedua ditusukkan, kita tusukkan, tusuk, bes, akan bunyi udara. Cukup sampai sini? Cukup. Ini udara di luar masuk nih. Pasang ventil. Ini ujung handphone dibunting sedikit. Sudah? Ada? Udah ya? Udah kebuka, terus dipasang di sini. Ini tempel. Jadi udara yang di luar tidak bisa masuk, tapi udara yang di luar bisa, dalam bisa keluar. Yang di dalam bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Udah pasang. Selesai belum? Belum kita evaluasi. Ingat setiap tindakan evaluasi. Oke, sudah kita pasang needle torakosintesis, selanjutnya kita evaluasi adalah nafas pasien. Tadi nafasnya 40, sekarang berkurang jadi 27. Berarti tindakan kita berhasil. Oke, tadi kasus pertama ya, tensel. Sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua apa? Open pneumotorak. Oke. Ada File chest. contoh di sini ya. Di sini ada luka terbuka. Bergeser. Oke, luka terbuka, ada jejas, ada luka terbuka, ada jejas. sucking wound chest. Pas dia tarik napas, inspirasi, terdengar suara sucking wound chest. Maka tindakan kita lakukan adalah pemasangan kasa 3 sisi. Nah, masang kasa 3 sisi seperti ini. Ke atas. Masang satu ya. Itu dibersihkan dulu Pak. Ini harus tertutup semua. 2, udah pasang 2, 3. Nah, ini dibiarkan terbuka. Ini namanya kasa 3 sisi. Jadi sisi pertama, kedua, ketiga, yang di bawah dibiarkan terbuka. Sudah selesai, kita lakukan apa? Evaluasi lagi. Evaluasi. Selanjutnya kalau sudah open pneumotorak gini, pasien dianjurkan untuk operasi. Makanya segera telepon dokternya. Udah ada 2 kasus. Kasus kedua, kasus ketiga apa lagi? File chest. Oke. File chest itu adalah fraktur tulang koste lebih dari 2 segmen. Contoh gini, kalau ini patahnya 1, 2, tidak cuma 1 doang. Jadi 2 segmen itu seperti ini, patah gini. Jadi yang satu tengah tertinggal, atau 2, 3, 4, 5 terserah. 10 yang patah, itu namanya file chest. Ketika dia tarik nafas dalam, yang tulang yang fraktur dia akan masuk ke dalam, cegok ke dalam. Nah, risikonya apa? Risikonya adalah kontusio paru. Kalau ada kontusio, risiko untuk perdarahan. Kalau sudah gitu, yang kita lakukan apa? Kasih apa? Kasih Analgetik tadi saya lupa. Itu analgetik dengan dosis tinggi. Analgetik, Silakan dikerjakan. Sudah dikerjakan sama pasien, sama si dokter. Sudah dikasih analgetik, terus kita evaluasi lagi. Nah, kalau sudah kasus file chest, pasien harus dimasukin ICU, dipasang ventilator. Jadi pasien bernafas menggunakan mesin, jadi tidak pasien bernafas sebelum pasien melakukan operasi, ya diintubasi pasiennya. Sudah? Nah, pasien sudah dikasih analgetik, terus pasien dianjurkan pasang WSD. Nah, untuk menentukan dia ada cairan atau udara adalah pada saat perkusi tadi kita pemeriksaan fisik kan, pas perkusi ini sonor, ini dalnas itu bunyinya dung.
Kayak drum kosong. Kalau kita kan selalu kan dung. Kalau dia selalu dung kayak gitu. Berarti ada massa atau air. Berarti kita curigai di sini perdarahan. Kita pasang USD. Dokternya pasang USD setelah IGA ke 5 ke 6 dipasang, ditusuk, terus kita nilai berapa cairan yang Keluar. Kalau lebih dari 2000 cc pasien diapain? Operasi. Operasi. Berarti pasien masuk ke masuk kemana pasien? Masuk ke diagnosa pasien apa pasiennya? Hematotorak. Masif. Masif. Jadi masif hematotorak. Nah, sudah masif hematotorak, telepon dokter, dok, ini ada pasien masih hematotorak, pasien butuh situ untuk torakotomi. Udah cuma itu doang. Sudah berapa kasus? Sudah 3 kasus. Yang terakhir 4 ya. Yang terakhir adalah Tamponan jantung. tamponan jantung. Kita cuma lihat rias back doang. Kita lihat nadi karotis, kita raba nadi, tekanan darah. Kalau misalnya mau diukur, yang paling gampang adalah dengan mendengar bunyi jantung. Bunyi jantung tidak terdengar. Jadi kita dengarkan bunyi jantung 2, tidak terdengar atau menjauh, tidak terdengar atau menjauh, tidak terdengar atau menjauh, tidak terdengar atau menjauh. Berarti pasien mengalami Tamponade. tamponade jantung. Kalau tamponade jantung harus diapain? Perikardiosintesis. Oh, sintesis. Yang lakuin siapa? Dokter. Jadi kita pasang tamponade jantung. Ya, dokter yang ngerjain. Ya sip. Oke, ingat setiap tindakan Evaluasi. evaluasi ulang. Sudah. Perikardiosintesis. Berarti clear.